Halo para kaum rebahan, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap kece. Yang terpenting semoga dompet kalian tetap tebal ya. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Return to the Blue Lagoon yang dirilis tahun 1991. Film ini menceritakan tentang seorang ibu-ibu yang terdampar di pulau terpencil, di mana si ibu tersebut memiliki seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Daripada banyak bacot di awal, langsung saja pasangkan handsfree, nyalakan wifi, dan jagalah si Uhti jangan sampai pindah ke lain hati. Di awal film terlihat seorang janda bernama Hargrave dengan satu anak perempuannya yang bernama Lily, dan terlihat Hargrave bersama rombongannya itu bertujuan menuju daratan Eropa. Dari kejauhan, rombongan Hargrave melihat sebuah kapal kecil yang terombang-ambing. Lalu mereka pun mencoba mendekati kapal tersebut. Tak diduga, tak disangka, ternyata pada kapal tersebut terdapat mayat sepasang suami istri, serta seorang bayi laki-laki yang masih hidup. Kemudian Mama Hargrave pun memutuskan untuk merawat anak laki-laki tersebut, dan anak tersebut diberi nama Richard. Singkat cerita, rombongan yang bersama Hargrave pun terkena sebuah wabah penyakit yang berbahaya. Kemudian sang kapten menyuruh Hargrave dan kedua anaknya untuk pergi menggunakan kapal kecil yang ditemani seorang laki-laki bernama Carney. Berhari-hari mereka terombang-ambing di tengah lautan, yang membuat stok makanan dan minuman mereka mulai habis. Mama Hargrave pun kemudian mencoba meminta air kepada Carney untuk diberikan kepada Richard dan Lily. Namun Carney tidak memberikannya dengan alasan karena mau menghemat bekal persediaan. Lalu kedua anaknya Hargrave terus menangis, yang membuat Carney kesal dan ingin menghilangkan nyawa mereka. Namun si Carney kalah cepat dengan Mama Hargrave, yang malah lebih dulu membunuhnya. Berhari-hari Mama Hargrave dan kedua anaknya terombang-ambing di tengah lautan, sampai akhirnya mereka melihat sebuah pulau. Lalu ia pun menepi di pulau tersebut. Lalu di sana Mama Hargrave mendirikan tenda untuk tempat mereka berteduh dan mencari persediaan makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Ia pun berkeliling dan menemukan sumber air tawar yang bisa diminum, serta menemukan banyak persediaan makanan seperti pepaya, pisang, cocodot, taraje, dan lain-lain. Saat mereka sedang mengambil makanan, tiba-tiba hujan badai turun dan merusak tenda mereka. Lalu si mama pun membawa kedua anaknya untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan. Tak disangka Richard menunjukkan sebuah rumah kayu, yang faktanya itu adalah rumah orang tuanya dulu. Mereka pun memutuskan untuk tinggal di rumah itu dan memulai kehidupan. Setiap bulan purnama ada sekelompok orang yang datang ke daerah utara untuk melakukan sebuah ritual. Mama Hargrave sangat hariwang dengan hal itu, sehingga setiap bulan purnama datang, ia selalu waspada dan menghindari berkeliaran di luar rumah saat malam. Singkat cerita, Lily dan Richard mulai tumbuh besar. Lily mulai bertanya kepada ibunya kenapa badannya berbeda dengan Richard, dan dengan polosnya Richard juga mengatakan bahwa bagian bawah Lily seperti kerang. Tidak hanya itu, mereka juga menanyakan tentang pernikahan dan cara membuat bayi kepada sang ibu. Si mama pun mulai kebingungan menjelaskan kepada anak-anaknya. Hingga suatu hari Lily dan Richard sedang mencari ikan di tengah pantai. Ada seekor ikan hiu yang mendekati ke arah mereka. Saat mereka ingin kabur, perahu satu-satunya yang mereka punya terbawa ombak sehingga mereka pun terjebak di tengah pantai dan hanya bisa menunggu sampai perahunya mendekat. Malam hari pun tiba. Mama Hargrave sangat panik dengan merasa riwang karena mereka belum juga pulang, apalagi malam itu adalah bulan purnama. Di sisi lain, kapal yang dibawa oleh Richard dan Lily mulai mendekat. Saat mereka berhasil naik ke kapal tersebut, mereka langsung gaskeun pulang, yang mana ibunya sudah menanti dan siap menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di satu momen Mama Hargrave sedang sakit ripuh. Karena rumah sakit jauh, klinik juga nggak ada, akhirnya anak-anaknya pun hanya bisa berdoa demi kesembuhan sang ibu tercinta. Mama Hargrave yang sudah tahu waktunya sudah dekat, si mama pun mulai mengajari Lily dan Richard untuk memakamkannya. Mama Hargrave memberitahukan doa yang harus dibacakan saat pemakaman,
Lalu tak lama setelah itu, si Mama Hargrave pun meninggoy. Singkat cerita, Lily dan Richard sudah memasuki masa remaja. Setiap hari mereka bermain mewarnai telur dan memainkan sebuah permainan, di mana telur yang sudah diwarnai kemudian disembunyikan. Lalu siapa yang paling banyak menemukan telur tersebut, maka ia akan mendapatkan hadiah dari yang kalah. Permainan pun dimulai dan mereka berdua saling berkeliling pulau. Sampai akhirnya permainan tersebut dimenangkan oleh Lily. Dan faktanya, Richard sengaja mengalah dalam permainan supaya ia bisa memberikan sebuah hadiah kepada Lily, yang mana hadiah tersebut adalah mutiaranya Ginny Oh Ginny. Hal itu membuat Lily sangat senang dan berjanji akan menjaga mutiara tersebut selamanya. Lily kemudian menghiasi mutiara tersebut dan akan menempelkannya di kepala. Namun saat bercermin ia kebingungan gimana cara menempelkannya karena jedai nggak ada, jepit nggak ada. Kebingungan Lily semakin bertambah karena gunung gemo yang ia miliki mulai membesar, dan diam-diam Richard juga sering mengintipnya dari luar kamar. Singkatnya, Lily sekarang mulai datang bulan dan Richard juga mulai memasuki masa pubertasnya. Hal itu membuat mereka berdua merasa tidak bisa sedekat dulu. Terlebih lagi Lily mulai menjaga jarak dengan Richard, dan pertengkaran pun tak terhindarkan yang membuat Richard memutuskan untuk pergi ke utara. Kemudian Richard pun pergi dan sampailah dia di sebuah tempat yang mana di sana terdapat banyak tulang tengkorak manusia, dan faktanya itu adalah tempat dilangsungkannya ritual. Richard kemudian melumuri badannya dengan lumpur dan diam-diam menyaksikan ritual tersebut. Setelah mengetahui ritual tersebut, Richard pun no respon dan memutuskan untuk pulang. Sesampainya Richard di rumah, mereka saling meminta maaf dan berkata tidak ingin berpisah satu sama lain. Richard kemudian mengajak Lily untuk menikah, lalu Lily pun oke dan mereka pun melangsungkan pernikahan mereka di depan makam sang ibu. Suatu hari mereka melihat kapal besar yang berlayar ke dekat pulau, dan terlihat ada beberapa orang yang menaiki sekoci dengan membawa senjata lengkap. Kapten rombongan tersebut membawa putihnya bernama Sylvia dan mengatakan bahwa mereka hanya mampir untuk mencari persediaan air dan makanan. Dan di sini Sylvia terus memandangi Richard dan faktanya Sylvia mulai menyukai Richard. Kemudian Sylvia pun memberikan pakaian bersih kepada Lily dan Richard. Kemudian malam harinya Lily dan Richard menunjukkan kepada Sylvia tarian yang biasa mereka lakukan. Namun Sylvia menganggap bahwa tarian tersebut agak norak dan Sylvia pun menunjukkan sebuah tarian yang meminta Richard untuk menari bersamanya. Melihat kedekatan Sylvia dan Richard, Lily pun mulai cemburu dan ambek lalu memilih untuk pergi. Besoknya Lily mencoba untuk memakai make up agar terlihat cantik seperti Sylvia. Bukannya cantik, ia malah seperti mak lampir yang membuat Richard pun mentertawakannya. Kemudian Richard pun pergi untuk mengajari Sylvia cara memancing. Dan di sana, Sylvia mencoba segala hal untuk memikat hati Richard. Namun Richard yang kurang engas dengannya itu tentu menolak ajakan Sylvia. Di sisi lain, saat Lily sedang berenang di sungai dan ada salah satu rombongan ayahnya Sylvia memperhatikannya, lalu orang tersebut mengancam Lily dan meminta mutiara yang ia miliki. Karena merasa takut, Lily berusaha untuk meminta pertolongan dan terus berlari, namun orang itu berhasil menangkapnya. Setelah mendapatkan mutiaranya, orang itu tadi tidak puas. Ia juga berusaha memperkaos Lily, namun Richard datang tepat waktu. Lalu Richard pun menghajar pria itu dan memancing orang itu ke tengah laut. Dan tak lama orang itu pun dicapluk hiu. Karena kekacauan itu, kapten dan seluruh awak kapalnya memutuskan untuk pergi meninggalkan pulau. Sedangkan Richard dan Lily memilih untuk tetap tinggal di sana. Karena bagi mereka lebih baik hidup berdua dengan tenang di pulau terpencil yang aman. Akhirnya Lily pun melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ujang Lautan dan film pun tamat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan juga nyalain lonceng motivasinya. Temu lagi di video selanjutnya. Burung perkutut, burung kutilang. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.